warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tani Lovers, berjumpa lagi bersama saya Vika dalam program Kabar Tani Spesial Ramadan. Pada episode kali ini kita akan mendengarkan jawaban dari Mas Muharik terkait bagaimana tata cara menunaikan zakat pertanian. Bagaimana Mas Muharik? Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, tata caranya yang dikenakan zakat kan tadi yang bahan makanan pokok di suatu negeri ada dua. Jika dari biji-bijian atau dari zarro atau habbah biji-bijian itu bisa beras atau gandum seperti itu ya. Kemudian juga dari thimar. Thimar ini buah-buahan juga dikenakan zakat jika sudah mencapai nisab hasil perdagangannya, hasil jual belinya itu nanti masuknya ke zakat tijaroh. Namun bagaimana tata cara menunaikannya? Pertama, jika hasil pertaniannya itu diairi dengan irigasi yang berbayar, maka dikenakan 5%. Namun jika dari air hujan, dari tada hujan langsung dari air hujan, maka dikenakan 10% saja. Nah, berapakah nisabnya? Yaitu setara dengan 5 wasak. Ausuk ya, dalam hadis itu ausuk jama itu dari kata wasak. Wasak itu mufradnya, ausuk itu jama. Yaitu 5 ausuk atau 5 wasak. Satu wasak itu kan setara dengan 5 wasak itu setara dengan 653 kg. Kurang sebenarnya 658,2, namun diratakan 653 kg. Itu yang dikenakan zakat pertaniannya. Jika sudah sampai seperti itu 653 kg. Yang dikeluarkan hanya 5% saja atau 10% saja, tergantung diairinya dari apa. Seperti itu, Mbak. Oke, apa? Dalam Al-Qur'an kan dijelaskan atu haqqahu yauma hasadih. Maka berikanlah zakat, keluarkanlah zakat, tunaikanlah ketika apa? Yauma hasadih, ketika panen. Setiap kali panen itu pertanian, misalkan beras ya, kita mudahnya, itu kita keluarkan zakat kita jika sudah sampai 653 kg. Kalau wasak kan hitungan zaman dulu ya. Wasak dibandingkan dengan so' juga dibandingkan dengan per kilogram itu sekitar 5 wasak itu 653 kg. Lalu apakah ini bersifatnya wajib untuk ditunaikan? Jika sudah sampai nisab, mencapai, kemudian hasilnya sudah, ya diwajibkan. Jika tidak mencapai, tidak wajib. Mungkin, tapi nanti mungkin ada zakat mal, itu mungkin pembahasannya nanti dia boleh menginfakkan, mengeluarkan hartanya dari harta mal, tapi ya dari zakat mal, seperti itu. Oke. Nah, Mas Muharik, kebetulan kita sudah masuk ke pertanyaan. Ada pertanyaan dari netizen nih, dari Putri Mutia. Assalamualaikum, izin bertanya Mas Ustadz, apakah saya menanam cabai seluas 2 hektar, apakah itu wajib juga untuk dizakatkan? Mohon penjelasannya Mas Ustadz. Dan yang kedua ada Adi_Jamil. Assalamualaikum Mas Ustadz, apa perbedaan zakat beras dan zakat pertanian? Kalau di kampung saya banyak orang yang membayar zakat hanya dengan beras sebanyak 3,5 liter. Bagaimana penjelasannya Ustaz? Ya, pertama yang tadi 2 hektar ya, cabai. Kembali lagi, zakat yang pertanian atau zakat tanaman, tumbuh-tumbuhan itu kan dikeluarkan zakatnya jika menjadi bahan makanan pokok. Kalau cabainya misalkan 2 hektar, ternyata kan luas ya 2 hektar itu. Ternyata ketika panen itu nggak sampai penghasilannya 653 kg itu, berarti dia tidak wajib mengeluarkan zakat. Namun jika mencapai, itu mengeluarkan zakat. Namun jatuhnya bukan zakat pertanian. Jadi zakatnya zakat tijaroh, perdagangan. Karena kan nggak mungkin semua orang petani cabai dia kenyang sama makan cabai doang, apalagi setiap panennya harus disuruh keluarin zakatnya, seperti itu, Mbak. Itu yang dari cabai yang pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua yang di kampungnya itu 3,5 liter beras. Oh, apa perbedaan zakat pertanian dengan zakat beras? Pertama, zakat pertaniannya itu ya zakat beras yang jadi bahan makanan pokok kita di Indonesia kan beras. Itulah yang jadi zakat pertaniannya. Namun jika pertanyaannya 3,5 liter itu zakat fitrah, yaitu zakat yang ketika kita keluarkan di hari akhir Ramadan sebelum menjelang matahari terbenam.
3,5 liter itu mungkin maksud pertanyaan tadi itu zakat fitrah maksudnya di kampung. Memang kalau zakat fitrah itu 3,5 liter jika hitungan dalam skala liter. Kalau dalam skala kilogram 2,5 atau 2,2 dilurusin aja lah, dilebihin 2,5 gitu. Atau mungkin pertanyaannya adalah apakah zakat pertanian dan zakat fitrah itu bisa disamakan? Tidak bisa. Karena kan zakat pertanian dia si petani tadi sudah mencapai nisab tadi 653 kg dia keluarkan. Mungkin itu sebelum lebaran atau sebelum di akhir Ramadan. Nah, di akhir Ramadan dia keluarkan lagi ketika itu khusus zakat fitrah seperti itu. Terima kasih Mas Muharik atas penjelasannya. Semoga memberikan manfaat untuk tani lovers yang menyaksikan. Ya, demikianlah program Kabar Tani Spesial Ramadan episode hari ini. Semoga memberikan manfaat untuk tani lovers yang menyaksikan. Saya Vika Novianti pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.